Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala PPSDN 1 Angsal, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf PPSDN 1 Angsal, dan yang Ibu sayangi anak-anak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat Beliau kita bisa melaksanakan upacara pada hari ini dalam keadaan sehat, walafiat, dan suasana yang cerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghaturkan kehargaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Baik, di sini Ibu tidak panjang lebar. Yang Ibu sampaikan hanya beberapa poin saja. Poin yang pertama, Ibu mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kalian, kewajiban kalian setiap hari tetap harus dilaksanakan, harus dilakukan walaupun hari Senin mau upacara. Jadi sebelum upacara yang tiket silakan tetap tiket, silang tanaman, bersihkan kelas, ya. Jadi jangan dilepas itu tanggung jawabnya, tetap dilaksanakan. Kemudian poin terakhir yang ingin Ibu sampaikan adalah di sekolahan kita ini ada budaya 5S. Apa itu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ibu rasa sudah ada tulisannya di mana ya? Nah, pernah baca nggak? Ya, jadi budaya 5S itu tidak hanya kalian laksanakan di lingkungan sekolah. Menyapa, senyum, tidak ibu guru dengan lain, tapi senyum, disapa atau perlu salam, kali. Assalamualaikum bagi yang muslim, atau selamat pagi ibu. Jadi keadaannya pagi atau siang. Kalau siang, kita selamat siang bu. Bagi yang non muslim, kalau yang muslim kita ucapkan assalamualaikum atau saling cium tangan. Kemudian tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah. Jangan pas di luar lingkungan sekolah ketemu bapak dan ibu guru tidak senyum, tidak ramah, malah pura-pura tidak lihat. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi budaya 5S itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah. Bagaimana kalau ketemu bapak ibu guru ketika kalian pulang sekolah jalan kaki, misalkan pulang mau air tema, ucapkan apa? Salam, boleh assalamualaikum bu, atau selamat siang bu, selamat siang pak, gitu ya nak ya. Jadi ketika bertemu dengan ibu guru atau bertemu dengan teman yang lainnya juga saling menyapa. Oke, terima kasih, itu saja yang mau disampaikan. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kita menghitung debit air. Jadi diukur menggunakan stopwatch selama berapa detik dan diukur volume air yang terkumpul dalam satuan waktu tertentu. Iya. Hai. Ya. Sampai ke pojok. Ular naga panjangnya bukan kepala. Ya. Itulah yang dicari. Ayo, bulan bintang. Oke, lanjut. Panen raya singkong, Masya Allah. Banyak yang tertinggal nih. Nah, Ja, ada lagi Ja yang tertinggal tuh Ja, patah nak. Pun? Iya betul, panen. Yang tertinggal loh untung. Alhamdulillah. Pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai.
caranya. Bagaimana caranya? Banyak sekarang caranya Bapak Ibu. Bisa kita lihat di media sosial contoh-contoh activity yang bisa membangun semangat, menumbuhkan rasa senang, bahagia kepada anak. Nah, ya, di sini tugas kita adalah menciptakan lingkungan positif kepada anak untuk bisa anak-anak bisa saling belajar, saling bekerja sama, menanamkan nilai-nilai positif dalam diri anak. Nah, juga lingkungan yang aman dan nyaman itu akan memberikan anak itu kebebasan untuk berproses dalam belajar. Jadi gimana caranya kita agar anak-anak itu semangat belajarnya mulai dari dalam dirinya sendiri, bukan karena keterpaksaan, bukan karena keinginan orang tuanya, tapi berdasarkan dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini Ulun ingin menyampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan banyak sekali dari pendapat-pendapat ahli bagaimana nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita sebagai guru tanamkan sejak dini nilai-nilai positif tersebut. Sebelumnya Ulun minta 2 orang maju ke depan. Silakan ibu-ibu siapa yang berkenan maju ke depan berdua saja. Ya, boleh. Siapa? Usamia sama Kristi boleh? Iya. Tidak apa-apa. Oke. Di sini saya meminta Ibu Risni sebagai seorang yang memiliki rahasia di dalam genggaman tangannya. Rahasia yang Ibu Risni sangat tidak ingin orang lain mengetahui apa itu. Jadi digenggam di tangannya. Sedangkan Bu Salmia adalah seseorang yang ingin sekali mengetahui rahasia itu. Jadi Ibu Salmia ini akan berusaha gimana caranya membujuk kah, merayu kah, atau dengan usaha memaksa misalkan agar rahasia yang Ibu Risni miliki dapat diketahui oleh Ibu Salmia. Jadi Ibu Salmia ini membujuk, ayo dong dibuka genggaman tangannya. Tapi itu tergantung dengan Bu Risni. Apakah Bu Risni menyerah dengan bujukan Bu Salmia atau tetap bertahan untuk tetap menggenggam dan menyimpan rahasia yang dimiliki oleh Ibu. Baik, silakan dimulai. Ibu Salmia boleh bujuk saja Ibu Risni bagaimana untuk membujuk Ibu Risni. Ceritanya menggenggam tangannya. Kemudian Ibu Salmia membujuk nih supaya Ibu Risni mau membuka tangannya. Iya. Wah, mau disogok murid nih. Tidak. Wow. Oke, tepuk tangan lagi Salmia. Baiklah. Di sini coba Bapak Ibu perhatikan. Yang A, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Kemudian tugas lepas B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan. Kemudian cobalah lakukan kegiatan tersebut. Kemudian di sini ada pertanyaan. Apakah tadi Ibu Risni mau membuka kepalan tangannya? Tidak. Siapa yang menentukan apakah Ibu Risni membuka atau tetap bertahan dengan kepalan tangannya? Ibu Risni sendiri. Nah, seperti itu juga dengan anak murid kita. Sebenarnya peraturan yang ada di sekolahan kita ini, anak murid itu belum tentu dia ingin menuruti, belum tentu. Jadi sebenarnya dia yang mengizinkan kita untuk memaksakan mereka mematuhi peraturan. Entah itu
dalam keadaan terpaksa, entah itu memang mereka senang sendiri. Tapi yang menentukan mereka mengikuti peraturan yang kita berikan di sekolah itu adalah diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita di kelas nih, sebagai guru ya, di kelas kita ingin anak itu kita suruh misalkan, ayo kerjakan tugas. Sebenarnya mereka yang berhak mengikuti kah atau tidak mengikuti, tapi mereka sendiri yang membiarkan kita untuk mengatur mereka. Jadi sebenarnya sama seperti kayak Ibu Risni tadi mengepalkan tangannya, begitu juga dengan anak murid kita. Jadi anak murid kita itu sebenarnya kalau kita memiliki peraturan di sekolahan, bukan dipaksakan untuk mengikuti peraturan tersebut, tapi tanamkan kepada diri mereka bahwa peraturan yang ada dalam sekolahan kita itu adalah tujuannya untuk kebaikan buat mereka. Nah, di teori disiplin. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin itu kayaknya ketidaknyamanan ya timbul. Kalau misalkan orang tersebut tidak terbiasa untuk melaksanakan disiplin. Jadi di sini disiplin positif itu lebih daripada kita menaati peraturan. Lebih daripada itu. Jadi di sini tujuannya yaitu menanamkan motivasi kepada siswa-siswa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi bukan yang kita inginkan, yang mereka inginkan. Bagaimana caranya? Kita dengarkan mereka. Apa yang mereka inginkan? Pagi itu ibu-ibu kita bisa memulai pelajaran. Sebelum memasuki pelajaran kita tanyakan dulu kepada anak-anak kita, gimana perasaan anak-anak kita pada hari ini? Apakah dari pagi mereka datang sebelum ke sekolah ada dimarahin orang tua, atau ada merasa sedih dengan sesuatu hal, atau apa? Jadi kita kenali dulu kondisi anak sebelum memulai pelajaran. Itulah pentingnya agar apa? Agar kita tahu anak kita itu konsentrasi atau tidak sebelum memulai pelajaran. Jadi mereka itu akan memiliki motivasi di dalam diri mereka untuk mengikuti pembelajaran dari kita. Nah, kemudian di sini makna kata disiplin. Dalam pendapatnya Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ibu-ibu, pentingnya sekali di sini disiplin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena apabila tidak ada dalam diri mereka kedisiplinan, kita sendiri sebagai guru yang berperan aktif untuk menanamkan kedisiplinan itu. Bagaimana caranya? Menanamkan poin-poin yang sederhana saja dulu. Mulai dari datang ke sekolah misalnya tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpul PR tepat waktu. Bagaimana caranya kita menanamkan itu? Pelan-pelan. Apabila anak-anak tersebut tidak mematuhi, tidak mau mengumpul tugas tepat waktu, kita bisa memberikan gambaran kepada mereka dampak negatif. Hal apa yang kira-kira dampak negatifnya kalau misalkan anak-anak tersebut tidak mengerjakan tugas mereka. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini penting sekali kita mempelajari tentang disiplin diri. Untuk mengontrol diri, kemudian menguasai diri, dan nilai-nilai yang kita hargai untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Contoh seperti yang profil pelajar Pancasila. Ya kan, ibu-ibu sering mendengar tepuk profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Nah, itu sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau yang profil pelajar Pancasila itu berdasarkan dari pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada lagi pendapat dari yang lain seperti rasa hormat, integritas. Selain yang mandiri, kan mandiri sudah ada juga di profil belajar Pancasila.
antusias, empati, kemudian lagi hormat, santun, percaya diri. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita setiap harinya. Nah, strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Ya, ada yang mengusulkan bagaimana caranya kita menanamkan disiplin positif kepada anak-anak kita setiap hari. Ibu Reni mungkin, bagaimana Bu Reni? Apakah ada strateginya, bisa berbagi ke kita semua? Bagaimana sih caranya menanamkan disiplin positif kepada anak-anak kita? Silakan Bu Reni maju sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ya Bu ya, menanamkan nilai disiplin positif kepada anak. Jadi kalau menurut saya, anak itu masih dalam, apalagi kita kan masih dalam tingkat dasar, anak-anak masih melihat dan mendengar. Nah, jadi anak-anak itu kadang-kadang sebagian besar dia melihat dari gurunya. Melihat dari gurunya, apa yang dilakukan gurunya, anak-anak akan melihat. Dan seiring berjalannya waktu, walaupun pelan, namun pasti anak-anak akan mengikuti. Jadi kalau kita memberi contohnya yang positif, insya Allah akan tindakan anak pun akan menjadi disiplin. Dia akan melihat dari contohnya, dari covernya. Siapa covernya? Ya kita sebagai guru yang memberikan contoh terlebih dahulu kepada siswa kita. Jadi anak-anak, karena basicnya kan anak SD itu adalah melihat dan mendengar. Jadi dia mencontohnya dari situ. Benar sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Ya, tepuk tangan. Baik, benar sekali ya dari apa yang dikatakan Bu Reni, bahwa kita ini adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita ini sebenarnya semuanya adalah seorang pemimpin. Karena di kelas kita itu, kita yang menentukan mau ke arah mana pembelajaran kita pada hari ini. Jadi benar kata Bu Reni tadi, bagaimana cara menanamkan disiplin positif kepada anak itu adalah dengan cara kita memberikan contoh kepada anak tersebut terlebih dahulu. Cara kita menyampaikan, cara kita berbicara, anak-anak itu akan mencontoh. Cara kita bersikap, datang juga tepat waktu, ya kan Bu Reni? Jadi anak-anak itu akan, oh iya nih, ibu-ibu aja tepat waktu, kenapa saya tidak? Begitu. Mungkin salah satu contohnya seperti itu ya Bu Reni ya. Oke, nah ini tiba pada hal yang penting, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini saya, iya, bagus. Iya, sepertinya kita sebagai guru selama masa kerja kita yang sudah lumayan ya, sepertinya kita sudah melaksanakan 1, 2, 3, 4, mungkin. Oke, bagus. Ya. Nah, jadi mungkin kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menjadi seorang guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di sini tidak hanya guru tersebut memiliki data, tapi dia kembali menanyakan kepada anak keyakinan kelas kita apa. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas di kelas kita. Sebagai guru kelas, ayo coba nanti kita belajar sama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan saja ya ibu-ibu. Walaupun peraturan sekolah tetap kita tempelkan di dinding, tapi kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas kita sendiri, kita bikin keyakinan kelas kita. Nah, di sini saya sangat takjub ibu-ibu. Kenapa? Karena pada materi yang ini sering sekali kita melakukan. Dan ulun pribadi menyadari bahwa sepertinya ulun salah. Selama ini salah. Nah, jadi kita simak ya materinya. Apakah ibu-ibu sudah melaksanakannya atau belum? Kalau misalkan belum, berarti kita bisa belajar sama-sama untuk memperbaikinya. Tapi kalau sudah, alhamdulillah bisa kita pertahankan selanjutnya.
Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid kita itu, Bapak Ibu, kalau misalkan melakukan sesuatu, itu bisa jadi karena dia merasa, oh kira-kira kalau aku tidak melakukan ini aku dihukumi. Jadi dia ngelakuin. Iya. Jadi dia merasa menghindari untuk terjadi kira-kira akan dapat hukuman, akan dapat omelan, maka menghindari itu dia lakukan. Berarti itu bukan dari dirinya sendiri kan? Berarti karena dia tidak ingin ada hukuman atau omelan atau teguran, makanya dia melakukan. Iya, terpaksa dengan sendirinya dia melakukan, bukan berasal dari diri. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga bukan berasal dari dirinya, tapi keinginan karena ada iming-iming sesuatu. Contoh, misalkan kita menyuruh anak kita, ayo kerjakan PR. Kalau kamu ngerjakan PR terus nilai kamu 100, ibu kasih hadiah. Itu kan berarti kita memberikan janji imbalan kepada anak tersebut. Dia akan melakukan selama kita memberikan imbalan. Tapi kalau kita tidak memberikan imbalan, dia tidak termotivasi lagi untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menjadi yang mereka inginkan. Mereka menghargai diri sendiri untuk melakukan hal positif yang sebenarnya guru juga inginkan. Nah, kayaknya poin yang ketiga ini yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Belajar bagaimana hukuman, konsekuensi, dan kata yang jarang sekali kita dengar yaitu restitusi. Jadi biar kita sama-sama belajar. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Apalagi kita sering mengancam. Nih, kalau tidak mengerjakan piket kelas, ibu hukum 3 hari piket. Nah, biasanya seperti itu. Ulun pribadi pun seperti itu ya Ibu. Kemudian ada yang namanya langkah restitusi yang sudah kami coba laksanakan. Dan ulun juga mencoba melaksanakan di kelas ulun sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tujuannya sebenarnya sama ibu-ibu. Hukuman, konsekuensi, restitusi itu tujuannya sama, yaitu memperbaiki kesalahan mereka. Namun dengan cara yang berbeda. Jadi kalau hukuman itu setelah dihukum, anak bisa kembali melakukan kesalahan tersebut karena tidak berdasarkan pada dirinya sendiri. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi itu karena keinginan dia sendiri untuk berubah. Nah, ibu-ibu, di sini nanti akan ulun bagikan kepada ibu-ibu semua apa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Salah satunya yaitu yang pertama, untuk hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi adalah sebuah pilihan. Nah, ibu-ibu semua, jadi di sini akan ulun bagikan nanti bagaimana langkah-langkah restitusi agar menciptakan sebuah fenomena yang sangat ingin kita laksanakan, yaitu disiplin positif. Dengan kata yang singkat, mudah diingat, dan tidak banyak. Paling 5 lah. Tapi yang kira-kira sering dilakukan oleh siswa, kira-kira yang biasanya anak-anak itu sering melanggarnya apa. Jadi kita bikin itu dengan kesepakatan sama-sama. Kita tanyakan dulu kepada anak kita, nih kira-kira bikin keyakinan kelasnya apa ya? Jadi contohnya, analoginya seperti ini ibu-ibu. Kita mau minum obat. Mau minum obat itu ada aturan pakainya. Minum 3 kali sehari 1 sendok misalkan contoh. Tidak hanya itu, tidak hanya peraturan itu, tapi juga keyakinan. Kira-kira kalau minum obat ini sembuh.
Jadi kita harus memiliki keyakinan dulu sebelum kita meminum obat. Itu sugestinya harus ada, itu kesembuhan dari 50% ibu-ibu. Kalau kita meminum obat, keyakinan kita terhadap obat itu sudah, oh kira-kira minum obat ini udah disembuh nih, bismillah, itu dari 50% kesembuhan. Nah seperti itu juga dengan keyakinan kelas kita. Kita bikin keyakinan kelas, itu langkah pertama, baru kita bisa melaksanakan posisi kontrol. Paling tidak belajar dulu sedikit pelan-pelan sebagai posisi kontrol manager kalau bisa. Ya, itu saja yang mau lo sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, ibu-ibu boleh bertanya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya, apakah kesepakatan antara guru dan siswa dengan peraturan di kelas itu sama dengan keyakinan? Iya, keyakinan kelas, benar sekali. Oke, terima kasih Bu Ina. Jadi benar kalau kesepakatan itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya dibikin berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi tidak hanya guru aja, tapi kedua belah pihak, guru dan murid. Jadi dengan sendirinya anak itu kita akan tinggal bilang kayak gini, kan kita sudah sepakati bersama. Nah kalau kayak gitu kan, oh iya ya, disepakati bersama, harus dilaksanakan sama-sama gitu. Jadi kita ini sebenarnya ya ibu-ibu boleh memberikan konsekuensi kepada anak ketika dia melanggar keyakinan kelas itu, tapi bukan berbentuk hukuman. Itu bedanya ya ibu-ibu. Kalau misalkan anak-anak itu melakukan kesalahan, kita jangan memberikan omelan, memberikan bentakan, kecuali itu sangat prinsip ya. Sangat prinsip, kita harus menunjukkan bahwa kita sangat tidak suka. Misalkan membulika atau memukul teman, mungkin kita harus menunjukkan bahwa kita memang benar-benar tidak suka. Tapi kalau kesalahan anak itu tidak begitu prinsip, hanya misalkan kenakalan biasa anak-anak, kita menggunakan langkah-langkah restitusi tadi. Kita bisa mengembalikan kepada anak, ayo keyakinan kelas kita apa? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, otomatis kamu harus konsekuensinya adalah dapat tugas tambahan baru dari ibu, misalkan seperti itu. Jadi harus nyambung antara kesalahan anak dengan konsekuensi yang diterimanya, harus nyambung. Tidak boleh kita misalkan kesalahan anak tidak mengerjakan PR, ayo kamu harus membersihkan WC, misalkan gitu. Nah itu tidak boleh ibu-ibu. Jadi nggak nyambung antara kesalahan dengan konsekuensi yang diterimanya. Misalkan kukunya panjang, ayo sekarang kamu cabutin rumput, nggak nyambung. Jadi misalkan kalau anaknya kukunya panjang, ini ibu kasih potongan kuku, kayak gitu. Jadi harus nyambung antara kesalahan anak dengan konsekuensi yang harus dia terima. Itu saja ya ibu-ibu. Restitusi Itu maksudnya tuh mengingatkan kembali kan maksudnya? benar. Restitusi itu ada 3 langkah ibu Dina. Yang pertama menstabilkan dulu. Jadi anak-anak itu kita berikan kesadaran, bukan kamu aja Nina yang melakukan kesalahan ini, tidak kamu saja. Banyak sekali anak-anak lain juga melakukan hal yang sama. Terus stabil. Menstabilkan emosinya dulu, karena dalam dirinya ketika kita mau menegur itu dia emosi nih. Entah dia emosinya takut, entah dia emosinya marah, dia tidak senang ditegur, entah apa. Pokoknya kita stabilkan dulu emosinya. Ayo, nah sambil dikasih stabil dulu biar enak hatinya dulu. Setelah dia enak dulu hatinya, kemudian baru kita tanyakan kembali apa kesalahannya. Dia yang jawab sendiri. Dia yang jawab, oh iya nih saya Bu memukul teman misalkan. Kemudian baru yang ketiga kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Kan keyakinan kelas kita sudah ada saling menyayangi dengan teman. Misalkan keyakinan kelas kita bikin saling menyayangi. Kamu melanggar nggak kesepakatan kita? Iya Bu, kalau memukul menyayangi atau tidak dengan teman. Nah itu, jadi langkah-langkah restitusi itu aja yang kita berikan. Iya, kelas tinggi juga bisa Ibu. Jadi tergantung keyakinan kelasnya aja yang kita lakukan. Dan ini
tidak mempermalukan anak. Tidak mempermalukan anak, anak akan bisa menghargai dirinya sendiri. Oh iya nih, ibu guru menghargai aku nih. Ibu guru gak marah sama aku, tapi aku harus memperbaiki kesalahanku. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Bagaimana Ibu Ina? Baik, terima kasih. Bertanya Bu, Ya, silahkan. untuk kesepakatan kelas tadi, Iya. mungkin untuk anak kelas 3, 4, 5, dan 6 sudah bisa diajak berdiskusi tentang apa kesepakatan kelas. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2, untuk menentukan kesepakatan kelas itu menurut Ibu Pia bagaimana? Oke. Karena kan ada anak-anak yang diajak berdiskusi mungkin tidak paham Iya, benar. seharusnya bagaimana, seharusnya Ya, apa. oke. Baik, terima kasih Bu Linda. Caranya adalah kita bisa menggunakan media. Media berbentuk gambar, entah itu kartun, entah itu medianya berbentuk video. Jadi kita bisa nampilkan nih, misalkan video orang lagi berkelahi, anak-anak lagi berkelahi, tapi memang video itu direncanakan untuk itu. Ada disediakan kok di YouTube banyak video untuk memberikan gambaran kepada anak bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi si anak ini kan, nah ini video ada anak yang berkelahi, tapi dengan catatan video perkelahian itu biasa ya, kayak cekcok biasa untuk memang distandarkan untuk kelas rendah, kelas 1-2. Di situ kita akan tanyakan kepada anak, ini bagus tidak? Dia saling menyayangi atau tidak? Ini anak-anak akan menjawab, enggak Bu, dia jahat Bu, dia pukul si ini Bu, dia ini bukan kayak gitu. Nanti anak-anak akan menjawab dengan sendirinya menurut pemikiran mereka masing-masing. Nah, disitulah peran kita. Nah, ayo, seharusnya gimana nih? Nah, ketika mereka memberikan pendapat itu yang kita tulis di papan tulis. Poin-poin itu kita tulis di papan tulis sampai yang kita inginkan semuanya sudah tertulis. Jadi sebelumnya kita udah punya konsep duluan Ibu. Sebelum kita bikin keyakinan kelas, kita udah punya konsep kira-kira keyakinan yang mau kita lakukan, kita mau tulis apa aja. Jadi gurunya harus punya konsep duluan. Setelah anak-anak terpancing dengan apa yang kita inginkan, ceritanya mereka yang bikin, padahal kita yang memancing supaya masuk ke dalam tujuan kita di awal. Jadi kayak gitu ya Bu Linda ya. Jadi caranya kalau untuk anak-anak kelas rendah itu gunakan media. Entah media gambar, banyak kan ya di internet tuh media gambarnya. Kemudian kita bisa tempel dalam bentuk kartu. Kita tampilkan, boleh, nggak perlu harus video misalnya. Gitu aja. Ada lagi yang ditanyakan ibu-ibu? Baik, terima kasih sudah mendengarkan diseminasi saya hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita melaksanakan tugas ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lutfiah Hakasa terkait budaya positif. Yang saya pahami di sini adalah budaya positif itu sangat penting dilakukan di sekolah, seperti disiplin, lalu bagaimana menciptakan suasana yang nyaman di kelas dan juga di sekolah, karena budaya positif itu sangat mempengaruhi nantinya terhadap pembelajaran. Nah, dari budaya positif itu maka pembelajaran itu akan terasa nyaman dan akan lebih efektif. Yang selanjutnya yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Ibu Lutfiah Hakasa adalah terkait perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih terkonsentrasi kepada konsekuensi, bukan kepada hukuman. Selanjutnya saya juga akan mengarahkan anak-anak nanti untuk membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya aturan yang kita berikan kepada siswa, tetapi bagaimana kita membuat sebuah kesepakatan kelas agar siswa itu juga dapat bertanggung jawab nantinya terhadap apa yang menjadi kesepakatan mereka. Jadi diharapkan anak-anak itu tidak terbebani dengan adanya aturan, tetapi aturan itu berasal daripada kesepakatan yang mereka buat sendiri.
Baik, selanjutnya yang saya pahami terkait paparan yang disampaikan oleh Ibu Lutfiah Hakasa terkait 5 posisi kontrol, yakni yang pertama kontrol sebagai teman, kontrol sebagai manajer, kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kontrol sebagai penghukum, dan kontrol sebagai pemantau. Yang saya pahami di sini adalah kontrol yang terbaik itu adalah kontrol sebagai manajer, karena selama ini di sekolah kontrol sebagai penghukum itu yang mungkin seringkali dilakukan di sekolah. Selanjutnya adalah terkait restitusi. Nah, terkait restitusi ini menurut saya adalah hal yang paling menarik ya, terutama untuk saya sendiri adalah sebagai guru BK di sekolah. Dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Lutfiah Hakasa, mungkin untuk 3 langkah restitusi ini yang akan saya laksanakan nanti saat saya membimbing siswa-siswa yang mungkin bermasalah di sekolah saya. Saya juga berharap dengan adanya langkah restitusi ini dapat membantu penyelesaian dari permasalahan-permasalahan guru BK yang kami